Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya di pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara pagi sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan ilahi Rabb dan melaksanakan sholat sunnah dan dua rakaat Idul Adha sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan praktek dua ibadah yang dilakukan setiap bulan Zulhijjah, yakni ibadah haji dan kurban. Ibadah haji dan kurban sungguh sangat inspiratif dan penuh edukasi tentang nilai-nilai haji dan kurban yang dilaksanakan oleh beragam suku, bangsa, bahasa, negara dan adat istiadat, watak, karakter dan latar belakang sosial, ekonomi serta budaya hendaknya melahirkan komitmen bersama untuk melawan aneka kebobrokan, aneka bentuk penindasan dan ketidakadilan yang menimpa saudara-saudara kita, terutama yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, kita berdoa semoga apa yang termaktub dalam judul khutbah kali ini, hakikat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai momentum memperkuat solidaritas kemanusiaan umat beragama, akan menjadi kenyataan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Marilah jamaah sekalian, kisah ini bermula dari perjalanan dan perjuangan seorang suami bernama Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istrinya bernama Siti Hajar beserta putranya Ismail yang dianugerahi Allah, yang diidam-idamkan sekian tahun lamanya. Peristiwa ini pula beriringan dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di lembah pasir yang tandus dan gersang. Tentu sangat tak kuasa seandainya kita hidup di lembah tersebut, di mana lembah tersebut secara nyata tak dapat ditanami oleh tumbuhan nabati. Pada waktu itu Makkah merupakan daerah dataran rendah, padang pasir yang belum didiami oleh seseorang manusia. Tidak ditemukan sumber air, hanya sebatang pohon kayu untuk berteduh dan melepaskan lelah dari perjalanan jauh dari Palestina ke Makkah. Setelah beberapa hari menemani Siti Hajar, Ibrahim memohon persetujuan Siti Hajar untuk menjenguk Siti Sarah yang berada di Palestina. Di waktu meminta persetujuan kepada Siti Hajar, maka Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar aku ditempatkan di daerah yang sunyi dan tandus ini? Ibrahim menjawab benar. Kemudian Siti Hajar melanjutkan, jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita
Maka berangkatlah wahai Ibrahim ke Palestina dan meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil di tempat itu, di tengah-tengah matahari yang membakar, tanpa rumah, tanpa berteduh dan berperbekalan yang cukup kecuali sekedip air untuk melepaskan haus. Kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar keluarganya dilindungi dan diselamatkan dari segala bahaya dan bencana yang kapan saja dapat menimpa. Doa dan peristiwa ini tertulis dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di lembah pasir dan gersang dan tandus itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan bekal dan air minum sehingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air, berlari-lari kecil ke sana kemari antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang disebut sa'i sebagai bagian runtutan rukun haji. Di tengah usaha yang penuh kesulitan dan kesusahan hati, kemudian Allah memberikan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki kecil Ismail yang memukul-mukul tanah, yang menangis meronta karena kehausan. Mata air itulah yang sampai sekarang dinikmati oleh jamaah haji seluruh dunia yang disebut dengan air Zam-Zam. Sungguh maha kuasa Allah atas segala sesuatunya. Peristiwa bersejarah tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah yang datang melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini sungguh ujian berat, sebab bagaimana mungkin anak semata wayang yang sangat lama diidamkan ternyata akan dikorbankan begitu saja. Tetapi karena keteguhan dan kuatnya keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka hal itu pun harus dilakukan. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan mendalam. Dalam pikirannya berkata, apakah ini benar-benar perintah Allah? Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disunahkan melaksanakan puasa pada 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudianlah hilanglah keraguan-raguan itu hingga datang kembali mimpi yang sama di kemudian hari untuk menyembelih Ismail. Dari peristiwa mimpi kedua kali itu, barulah Nabi Ibrahim sadar dan mengetahui bahwa itu benar-benar fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini kemudian dinamakan dengan hari Arafah, yang berarti mengetahui tanpa keraguan-raguan, sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan berpuasa yang pahalanya berupa ampunan sekaligus peleburan dosa 1 tahun yang sudah dilakukan dan yang akan datang. Tetapi adanya keringanan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bukan berarti kemudian kita berbuat semena-mena, melanggar perintah Allah, sebab atas keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa dan pahala umatnya dirahasiakan Allah dibanding umat-umat Nabi sebelumnya yang siang melakukan dosa, malamnya langsung tampak balasannya. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbauka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hari bersejarah itu pun datang ketika Ibrahim dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Pada saat akan melaksanakan prosesi penyembelihan, tak henti-hentinya setan datang membisikkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, dan juga Siti Hajar agar tidak menunaikan perintah Allah dan melanggarnya. Namun keyakinan mereka sekeluarga tidak pernah goyah sedikit pun. Setan terus saja mengganggu hingga Nabi Ibrahim melemparinya dengan batu, yang kemudian kejadian tersebut dimasukkan dalam rukun ibadah haji, yaitu melempar jamarat. Tetapi detik-detik Ibrahim akan melakukan penyembelihan terhadap Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Ibrahim untuk berhenti tidak menyembelih Ismail. Perintah ini termaktub dalam Al-Quran dan surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bisibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya buah pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas kuasa Allah, peristiwa ini merupakan ujian yang sangat berat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail. Malaikat pun mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut Ibrahim dengan La ilaha illallah Allahu Akbar, dan disambung oleh Ismail Allahu Akbar walillahil haq. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Rangkaian kisah ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang termaktub dalam Al-Quran dalam bentuk ibadah sa'i, melempar jamarat, melaksanakan puasa Tarwiyah dan Arafah, serta menyembelih hewan kurban pada 10 Zulhijjah merupakan implikasi untuk menjadikan kita semakin meningkatkan keyakinan, keteguhan dalam beribadah. Karena tujuan diciptakannya manusia dan jin tiada lain kecuali totalitas beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, praktik menjalankan ibadah haji dan kurban tidaklah sekedar ibadah saja, tetapi membutuhkan keteguhan, keyakinan yang kuat dan persiapan yang panjang. Karena beribadah ada kerelaan untuk mengeluarkan harta yang kita miliki, harta benda dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Rawahul Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dalam Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin yaumal nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam annaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa atlafiha wa anna ad-dama la yaqa' min Allah bimakanin qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsa. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah
Karenanya lapangkanlah jiwamu dalam melakukan ibadah kurban itu. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, syariat kurban bukan sekedar penyembelihan dan pembagian daging kurban bagi yang berhak menerimanya. Kurban syarat makna dan pesan kemanusiaan. Pertama, kurban menumbuhkan kesadaran dan etos berbagi, berempati kepada sesama. Kedua, kurban membentuk kohesi, pendekatan, persaudaraan, dan kedermawanan sosial antara yang berkurban dan yang menerima daging kurban. Ketiga, kurban meningkatkan asupan gizi dan protein hewani, terutama bagi para penerimanya. Keempat, tradisi pengorbanan manusia dalam berbagai bentuknya, termasuk aksi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, harus diakhiri dan diganti dengan menyembelih hewan kurban. Kelima, menyembelih hewan kurban sejatinya mengajarkan penyembelihan sifat buruk dan karakter binatang yang egois, pemarah, rakus, pemangsa, dan pembunuh sesamanya. Kelima, pesan kemanusiaan itu senapas dengan pesan kemanusiaan luhur ibadah haji, terutama penegakan hak asasi manusia, persamaan dan persatuan, anti diskriminasi dan perundungan atau bullying, merupakan pesan moral dari pakaian ihram yang dikenakan jemaah haji dari mikat titik permulaan hingga tahallul waktu finalisasi manasik haji dan umroh. Tawaf mengeliling Ka'bah sebanyak 7 kali, putaran melambangkan tasbih kehidupan yang mengharuskan jemaah haji berada di orbit tauhid. Artinya kehidupan ini harus dilandasi akidah tauhid yang benar dengan konsistensi orientasi perjuangan yang mulia dalam menatap kiblat kebenaran dan memperjuangkan kemanusiaan. Tawaf mendidik jamaah haji untuk melepaskan segala ikatan dan atribut keduniaan, fanatisme, egois sektoral, aneka kepentingan ideologi politik dan ekonomi materialis menuju poros kehidupan yang terkoneksi dengan sang pemilik kekuasaan langit dan bumi. Tawaf merupakan simbol gerak dinamis spiritual menuju tauhid yang sejati. Tauhidullah, pengesahan Allah dalam beribadah, dan tauhidul ummah, penyatuan umat manusia. Pesan kasih sayang kemanusiaan didemonstrasikan melalui sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, keikhlasan, kegigihan, dan perjumpaan tanpa mengenal lelah. Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, dalam mencari menemukan air kehidupan bagi buah hatinya yang kehausan, menjadi pesan kemanusiaan universal bagi jamaah haji untuk tidak pernah lelah dan menyerah dalam menyayangi dan mengantarkan anaknya meraih cita-cita. Sa'i merupakan simbol perjuangan demi kasih sayang kemanusiaan yang harus bergerak dari Safa, ketulusan hati dan kejernihan pikiran, menuju Marwah, cita-cita dan pesan universal dari memberi kepuasan hati bagi diri sendiri dan orang lain. Kearifan personal yang muncul seperti ini tidak hanya berhenti sambil ma'rifat diri sehingga dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arafah merupakan simbol miniatur padang mahsyar yang dapat menumbuhkan kesadaran ekskatologis, kesadaran kita akan pesan pencipta, kesadaran kita akan adanya kehidupan setelah kematian, tentang pentingnya perkembangan diri dan pengadilan diri sendiri sebelum diaudit dan diadili oleh Allah yang Maha Adil. Wukuf di Arafah harus dijadikan sebagai momentum puncak kesadaran personal untuk mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Apakah selama ini jamaah yang berwukuf sudah menjadi hamba Allah yang sejati, ataukah masih menjadi pengabdi hawa nafsu dan setan? Apakah yang berwukuf itu sudah meneladani akhlak Allah, atau masih selalu mementingkan syahwat keduniaan? Pesan-pesan seperti ini dari pelemparan tugu simbolik jamarat di Mina ialah pentingnya mengeliminasi egoisme keduniaan. Etos perjuangan dan pengorbanan harus ditingkatkan. Mina merupakan simbolisasi cita-cita dan cinta, karena cinta yang sangat tulus kepada Allah. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak yang dicintainya. Ismail yang berjuang melawan setan dan hawa nafsu hanya bisa dimenangi oleh rasa cinta yang tulus kepada Allah.
Kadar cinta Nabi Ibrahim begitu murni dan tulus kepada Allah, sehingga dia lebih memilih Allah daripada anak yang dicintainya. Dengan cinta karena mengharap ridha Allah, Nabi Ibrahim sukses meraih cita-citanya. Anak tidak jadi korban penyembelihan ayahnya sendiri, namun diganti oleh Allah dengan domba besar. Karena manusia seperti Nabi Ismail memang tidak seharusnya disembelih dan dikorbankan. Nabi Ismail ialah penerus perjuangan ayahnya yang harus diselamatkan, dimerdekakan dari tradisi pengorbanan manusia dan dicerahkan masa depannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, di akhir khutbah ini khatib ingin mengajak kita semua memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mari kita selalu berbuat baik sampai kapan sisa umur kita ini masih ada. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga menjadi umur yang dipenuhi kasih sayang Allah, umur yang dipenuhi barakah Allah. Harta yang kita punya mari kita gunakan untuk kepentingan kebaikan, kita gunakan meraih kesenangan akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menyesal ketika kita berada di alam keabadian. Untuk menguatkan keimanan kita agar menjadi iman yang aktif, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin doa ini akan diamini para malaikat, juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal lil muslimin wajma' kalimatal muslimina ala haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 90%. Itu 90%. Itu sampai 100. Iya, sudah kemarin itu aku buat pakai piala itu di Amerika.